Rapat Perdana FKTSLP Sulawesi Selatan Sektor Perusahaan PMA, Swasta Nasional dan Daerah, yang dilaksanakan di Wisma Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Wisma Kalla. Juga kami ucapkan selamat datang. Ini adalah pertemuan pertama kita di forum CSR ini setelah kita di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan saya kira ini adalah kesempatan untuk kita semua berdiskusi nantinya setelah terbitnya SK ini dan bagaimana mekanisme kita ke depannya, Bapak Ibu. Dan ya karena waktu sudah lewat, Bapak Ibu, kami mohon maaf juga ya karena ada beberapa hal. Dan ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita mulai pembukaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Fatimah Kalla untuk memberikan pengantar yang terkait dengan bagaimana sektor 4 kita ini ya, untuk perusahaan PMA, swasta nasional dan daerah. Ya, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sehingga Bapak-Bapak Ibu bisa memenuhi undangan daripada FK TLSMP ini sektor 4, khususnya yang mengkoordinasi PMA swasta dan ya swasta nasional dan swasta daerah, swasta lokal. Alhamdulillah ya, bapak-bapak yang hadir sudah lumayan banyak ya dari undangan kami yang kira-kira ada 60 perusahaan, tapi mudah-mudahan ke depan insyaallah kita bisa kumpul bersama. Itu ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya di FK TLSP ini forum koordinasi tanggung jawab sosial ya. Itu diangkat dipanggil ya oleh Pak Latul untuk bersama-sama menjadi wakil ketua ketua 4 ya, khususnya membawahi swasta nasional dan PMA ini. Ya, saya tertarik mewakili Kalla Group ya, atau Yayasan Kalla dalam hal ini, mewakilinya saya sebagai ketua umum Yayasan Kalla sendiri. Saya tertarik untuk bergabung karena ini adalah kegiatan sosial. Karena memang artinya kita sebagai swasta yang telah melakukan kegiatan bisnis telah di wilayah ini ya, dan telah mendapatkan hasilnya, wajib serta untuk kembali lagi kita bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar kita. Nah, untuk itulah dan kita sendiri ya kalau sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi saya pikir dengan berkumpulnya kita kembali lagi bersama-sama, mungkin kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan itu akan berdampak lebih luas. Itulah alasan saya bergabung di sini. Nah, FK TLSP ini sendiri ya, seperti tadi disebutkan oleh Pak Irwan, sekretaris khususnya untuk sektor 4 ini, itu baru dilantik dan ini sama Bapak Gubernur kira-kira bulan April. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai mengawali beberapa kegiatan-kegiatan ya, sewaktu bencana alam di Mamuju, terus kemarin juga ada kegiatan untuk mendukung apalagi pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, dan juga ada beberapa
kawan-kawan juga memberikan juga kegiatannya di tempat lain. Nah, ini pertama kali kami mengundang, khususnya ini selama ini kita sudah melakukan tapi masih terbatas, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama, ya. Mudah-mudahan dalam hari ini kita bisa berdiskusi banyak, sehingga saya pikir juga teman-teman semua di sektor swasta ini, ya, sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau kita melakukan kegiatan sosial sendiri-sendiri, saya pikir itu dampaknya masih belum bisa terlalu luas gitu. Tapi kalau kita berkumpul bersama, berkolaborasi bersama, mungkin tujuan-tujuan kita untuk membantu, ya, beramal ibadah yang sehingga ada dampaknya kelihatan lebih bagus dan lebih kuat, itu kalau kita bisa bersama-sama. Nah, banyak kegiatan yang telah ditawarkan oleh pemerintah provinsi, ya, dan kita melihatnya ada banyak itu bagus-bagus, tapi bisa kita juga melakukan kegiatan yang kita program sosial yang bisa kita ciptakan sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak-bapak Ibu-ibu semua di tempat ini pagi ini, saya pikir nantinya akan bersemangat juga bersama-sama kita melakukan banyak kegiatan, dan insya Allah, ya, kegiatan-kegiatan kita ini kita akan kelola dengan baik, harus bertanggungjawabkan dengan benar, dan kegiatan ini bisa sama-sama. Ini biasanya kita melakukan kegiatan di sektor swasta juga ingin memperlihatkan bahwa tanggung jawab saya sebagai seorang yang telah berbisnis usaha, ya, ini memang sudah melakukan suatu. Nah, ini akan terlaporkan kepada pemerintah provinsi, gubernur. Kita akan diberikan suatu piagam-piagam yang telah kami juga dapatkan setelah beberapa kegiatan kita ikuti. Dan ini juga bisa, kalau terjadi apa-apa hubungan kita dengan pemerintah daerah atau masyarakat, ini juga bisa membuktikan kita sudah menjadi bagian dari suatu kegiatan turut membantu pembangunan daerah Sulawesi Selatan itu. Pagi Bapak Ibu semua, singkat saja, nama saya Sohra Sahama, saya mewakili manajemen PT Masih Bioscience Indonesia. Nama saya Latifah Ufa, saya dari PT Sumber Amparian Wijaya Tbk, Kementerian Alfamart. Ya, jadi saya sebagai corporate communication yang membidangi CSR perusahaan Alfamart dan donasi konsumen Alfamart. Jadi berbagai kegiatan CSR-nya Alfamart itu PSC-nya dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rastar, perwakilan manajemen dari PT Sarmadi Steel Pabrik Seng. Saya dari Israel, PPBRI Sulawesi. Salam. Saya Adit, mewakili dari Rumah Turun. Perkenalkan, nama saya Lukman Air Gasing. Saya adalah Ketua DPD AKI Sulawesi Selatan. Sekedar informasi Bapak Ibu, anggota kami yang berada di wilayah Kota Makassar kurang lebih 300 dan kami mempunyai 21 DPC. Terima kasih. Saya Wilson Abdullah, mewakili pengusaha Minang yang ada di Sulawesi Selatan, dan saya sendiri juga adalah bidang otomotif, bidang otomotif dan insyaallah tetap siap bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airul yang Satubu, Ketua Atlet Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Putri, Ibu Haji. Saya Agung, saya mewakili PT Ekstra Majura Industri PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bodi dari Asosiasi KK Indonesia, sebagai partner Ibu Sora, dan ada beberapa di sini, Pak Agun, Ibu Kris dulu, sekarang sudah pergi bertemu.
Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang bergerak di bidang kakao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badar Usman dari AGI untuk mendampingi Ketua Umum Arif Selatan Bapak Helmi. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Daman Imsin mewakili PT Satu Jaya Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Merini Jaya mewakili PT Satu Jaya Pagi yang biasa Bapak Ibu kenal dengan Toko Satu Sama. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Afwi dari Ciputra, dari perusahaan properti. Saya mewakili GM karena kebetulan GM kami berhalangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Rafiqah Jamil, dipanggil Vika, mewakili Kalak Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bagi Makala yang terhormat, Bapak Pelatenet dan Bapak Ibu yang lain, selamat pagi, salam sehat. Izin kami dari Garis Group, saya Abdul Sulaiman, permohonan maaf direksi kami masih di luar dan kami wakili. Garis Group siap berkontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Asri, perwakilan dari PT Energi Sengkang, pembangkit listrik swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kebetulan PT Energi Sengkang juga sudah tergabung dalam Forum CSR di Kabupaten Sengkang. Dan kami sebagai wakil ketua di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, Ibu Ketua, Pak Sekretaris. Perkenalkan Bapak-Bapak Ibu, nama saya Lili. Saya adalah wakil dari PT Peladi Legal Air Indonesia dalam hal ini mewakili Bayu Group untuk siap ikut dalam forum ini. Bersama-sama kita bisa membangun Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Endi Leman, Ketua Kapitra Provinsi Sulsel, yang di kepengurusan ini juga mewakili alat kesehatan dan farmasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya Doni dari PT Alaska Mandiri Cemerlang. Pada saat ini saya hadir mewakili pimpinan kami yang pada saat ini sedang ada di luar kota. Beliau menitip salam kepada Bapak Ketua dan para panitia. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya dari Peter Farmer Indonesia yang dikenal dengan pabrik terigu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lewat tol, kemudian ada gedung 2 yang seberangan, itu adalah pabrik kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa, mewakili PT Minta Internasional atau yang biasa dikenal dengan Toko Minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Lutfi, perwakilan dari PT Java Coffee Indonesia yang Makassar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua 4 Bapak Ibu Haja Fatimah Kala. Sebenarnya Ibu ini masih bela Ketua Umum. Ini suara saya masih suara seret-seret dari Tanah Suci, karena baru kurang lebih 5 hari saya tiba di Indonesia. Tapi karena beliau mengharapkan saya hadir, sehingga pagi ini saya datang di depan teman-teman. Yang saya hormati Dewan Pakar Bapak Profesor Prasad sebelah kanan saya. Jadi Dewan Pakar kami itu kurang lebih 8. Ya, mereka memperkuat kita dalam rangka
penguatan forum CSR ini. Yang saya hormati para sekretaris, khususnya sekretaris 4 Pak Bapak Dr. Dirwan. Kemudian ada sekretaris 1 tadi sudah diperkenalkan, sekretaris 2 dan 3 dan 4 yang ada sekarang. Yang saya hormati tentunya badan usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa rapat perdana selama habis pelantikan kita pada bulan April ya, tanggal 23 April kita dilantik di Rujak Gubernur, 23 Mei di Baru Gepat Tingaloan. Saya ingin bercerita dulu kenapa bisa ada forum koordinasi tanggung jawab sosial. Di zamannya Pak Saru 2 periode, forum ini mau dibentuk. Kebetulan ada saudara saya Pak di belakang sana itu, ya selalu kita bentuk. Ada beberapa teman-teman di sini selalu kumpul di Pak Gubernur, di kantor Gubernur ketika ada cerita, ada musibah, ada kegiatan dan pemerintah butuh dana CSR, secara mendadak kita dikumpul. Nah, yang kumpul kita itu adalah tim fasilitasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang 40 ya 2007 ya, badan usaha itu berkewajiban memberikan CSR-nya atau mengeluarkan tanggung jawab sosialnya. Nah, kemudian diperkuat lagi PP 47 2012. Di situ lebih rigid bahwa di mana badan usaha berada wajib memberikan CSR-nya di lingkungan tanggung jawab sosialnya. Karena kita ada di Sulawesi Selatan, mungkin tersebar di kabupaten kota, sehingga CSR ini harus diatur dengan baik. Contoh misalnya di DKI, ya DKI itu setelah berkumpul badan usaha dibuat jalan semanggi melingkar, itu kebanggaan dunia usaha. Nah, kalau saya tanya teman-teman kita di sini di Sulawesi Selatan, apa yang membanggakan kita selama ada perusahaan kita di sini? Nggak ada, karena sifatnya ceriti. Ada gempa, ada masalah lain itu baru sifatnya ceriti, tidak ada fisik. Dan ini juga terjadi karena masih sifatnya sporadik. Karena tadi hanya yang berfungsi itu tanggung jawab tim fasilitasi. Nah, kita dilantik kemarin tanggal 23 Mei itu sudah terbentuk forum. Fungsi forum ini adalah membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosialnya. Itu fungsi pertama. Yang kedua, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program sosial di lingkungan tanggung jawab sosial terhadap program strategi Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat ini sangat strategis untuk melindungi badan usaha. Selama ini karena tim fasilitasi pengurusnya itu adalah OPD semua. Nah, ini Bapak baru mungkin memahami. Tim fasilitasi itu pengurusnya adalah seluruh OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ketika ada program CSR-nya, seluruh OPD menyerang kepada perusahaan. Contoh misalnya kalau itu Fatima, hari ini datang proposal, besok lagi misalnya dinas koperasi, seluruh dinas, hampir 60 dinas itu menyerang semua ke Anda, ke kita semua badan usaha. Apalagi saya dalam ketua Pindo, baru-baru saya katakan ini luar biasa. Ya, asal ada keperluan pemerintah itu kalau dulu saya, siapa kepala pengusaha besar-besar bisa kita ambil. Nah, OPD ini berselancar kiri kanan dengan berbagai kepentingan, tidak ada yang urus. Nah, setelah kami dilantik tanggal 23 langsung saya buat surat edaran. Surat edaran ini sebagai pegangan Bapak Ibu ini untuk mengkomunikasikan kepada misalnya OPD atau instansi lainnya bahwa dengan terbentuknya forum koordinasi maka seluruh CSR saya akan saya sinergikan, akan dikoordinasikan kepada forum koordinasi yaitu KDSMP yang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Jadi tidak ada lagi pungutan. Jadi makanya di dalam struktur kita ada 4 ketua yang sangat besar dan punya peran yang sangat besar pula.
Pertama, pada saat Pak Gubernur panggil saya karena pemilihannya di kantor Bank Indonesia, ya secara aklamasi saya ditunjuk. Nah, tentulah struktur. Saya berpikir kalau sektor ini tidak dibagi akan ruwet juga. Nah, sektor ini saya coba bagi kalau berbicara perbankan dan asuransi, yang paling pas ini adalah Bank Indonesia. Nah, coba bayangkan siapa yang bisa duduk Bank Indonesia jadi ketua satu. Nah, aku kurang gitu, Pak. Tapi seperti tadi Bu Haja Fatimah katakan bahwa karena ini sifatnya sosial, kita bantu negara kita. Yang kedua saya sampaikan Pak Cik, Pak, kalau Bapak tidak mau duduk di sini, nah siapa yang bisa mengkomunikasikan ke pemerintah ketika ada kepentingannya ke perbankan dan asuransi? Karena yang tahu ya, penderitaan, susah payah kita di dunia usaha khususnya perbankan dan asuransi kan Bank Indonesia. Bank Indonesia kan regulatornya. Sedangkan pemerintah daerah tidak mau tahu, yang penting saya mau begini kenapa tidak dikasih. Kalau kamu tidak kasih saya lebih baik tinggalkan Sulawesi Selatan. Kurang lebih bahasa politiknya seperti itu. Nah, beliaulah bersedia, siapa lagi saya akan jadi ketua satu. Maka beliau ini akan memimpin di seluruh perbankan, baik Himbara maupun Bank Nasional, bank swasta, dan asuransi itu gede juga protokol ini. Kurang lebih 100 triliun itu Pak, kalau mau dijumlah-jumlah. Dikali 2,5%, ya, totalnya berapa? Nah, kemudian nanti kira-kira kontribusi ke pemerintah provinsi berapa? Nah, inilah kalau dikumpul di pool, nantinya akan nanti menjadi besar. Bukan sekedar cerita, tapi bisa nanti masuk ke fisik juga. Malah kalau perlu kita buat kebanggaan di Sulawesi Selatan, sehingga ada tubuh nanti itu ditulis namanya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir lagi, ketua dua siapa sih ini yang cocok ya? Karena saya berpikir BUMD ini aset pemerintah provinsi Sulawesi Selatan juga gede juga. Jangan jadi penonton. Ya, pemerintah punya sendiri seperti misalnya Pak Suselba, ya Persiroda, macam-macam lah di situ. Nah, saya berpikir yang agak rapi manajemennya ini adalah Bank Suselba. Jadi siapapun nanti ketua, ya ketua dua ini, dirutnya Bank Suselba, maka ex-divisionya itu adalah dirut yang duduk di situ. Kalau diganti besok, maka dirut yang baru menjadi. Sama juga Bank Indonesia. Karena SK ini yang kita bentuk itu amanah dari Undang-Undang 40, PP 47, ya, terhadap kewajiban CSR, kemudian Pergub, peraturan pemerintah, peraturan gubernur nomor 2. Kemudian lahirlah SK kita 908. Jadi kita ini diangkat, kita semua Bapak Ibu ini di samping kontributor juga jadi koordinator. Itu ada koordinator Pak, coba cari nama Bapak, koordinator. Ya, tadi ada yang mengatakan seperti ada 300, memang satu orang di sini. Tapi 300 anggotanya nanti akan di-train di situ, berkomunikasi dengan ketua 4 dan sekretaris 4. Akan nanti kita kumpul. Kalau rate 300 1 juta aja sudah berapa itu? Nah, sisa kita nanti ketika di-pool di situ akan kita lihat. Tahun ini Pak Gubernur kasih saya 556 item. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan, ini dari Korea itu kita di dalam ini, anggaran pemerintah itu lebih dari 1 triliun. Itu Sulawesi Selatan 2022. Setelah dia serahkan saya kemari di Bank Indonesia, itu kurang lebih 556 item CSR yang dia butuhkan termasuk fisik. Nilainya 400 miliar. Yang dia bisa di Sulawesi Selatan itu hanya 600 miliar. Kurang lebih. Nah, ini kita mau lihat 556 item ini, contohnya misalnya di Bantai tadi, CSR-nya di Bantai itu tanggung jawab lingkungannya ada 15 misalnya atau 10. Yang sinergi ini itu yang kita cocokkan. Kita tidak boleh maksa Bapak masuk pada sektor tertentu CSR-nya yang tidak sejalan. Karena tanggung jawab sosial ini adalah sustainabilitas perusahaan itu sendiri. Contoh misalnya perbankan, kesinambungan perbankan dalam bisnisnya kan itu menjadi CSR. Contoh misalnya badan usaha yang menjadi krediturnya kan harus dirawat. Ya mungkin ada pelatihan kalau dari sisi pendidikan, ada perbaikan infrastruktur supaya perusahaan bergerak di situ enak, bagus, sehingga pembayaran kreditnya lebih lancar.
Kan tanggung jawab sosial seperti itu modelnya. Sama misalnya ada tadi pabrik terigu. Pabrik terigu memang tinggal di situ. Pasti CSR-nya ada hubungannya dengan transportasi, perbaikan hubungan industrialnya juga harus bagus. Karena yang berkaitan dengan bisnisnya itu harus dirapikan, diperbaiki. Sehingga sustainabilitas usaha itu bisa bergerak dengan baik, berproduksi dengan baik. CSR sebenarnya tidak jadi beban, hampir seperti pajak. Karena hanya kewajiban untuk negara dalam memperbaiki lingkungan tanggung jawab sosial. Nah, kehadiran kita di sini tentu ingin menyamakan dulu persepsi kita. Karena memang baru kemarin kita dilantik. Nah, untuk ketua 3 BUMN. BUMN ini saya juga berpikir siapa yang cocok ini. Karena kalau sesama BUMN, contohnya misalnya karya-karya kita angkat ketua, biasanya di antara mereka itu susah saling memimpin. Saya berpikir yang cocok ini adalah yang punya transportasi laut yang besar. Makanya ketuanya itu adalah Pelindo. Siapapun pimpinan Pelindo 4 di sini, dia yang mengkoordinir di sektor BUMN. Itu besar juga BUMN. Nah, coba lihat. Itu ketua 3 regional 4 PT Pelindo. Itu ketuanya itu. Kemarin sudah rapat di kantor Pelindo. Nah, hari ini kita rapat di sini karena kebetulan itu ketuanya, jadi fasilitas itu juga di sini. Ya, nantinya mungkin kita akan sepakat di mana di antara bapak kalau ada tempatnya yang bagus apa mari. Nah, nantinya di antara bapak ibu karena adalah koordinator, kalau ibu cari namanya itu koordinator dan ibu masuk salah seorang atau bagian daripada pelantikan itu. Karena negara membutuhkan atau Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan kita. Nah, supaya jangan bapak berdiri sendiri, maka sektor yang di bawah bapak di kolek nanti, sehingga dikumpul dikit-dikit ini menjadi besar, sehingga kelihatan. Coba bayangkan Pak, selama kita hidup di Sulawesi Selatan, ya, banyak kita berikan tapi tidak terlihat. Nah, juga nanti forum ini akan mencoba nanti lebih jauh lagi ketika ada kegiatan yang betul-betul berkesinambungan. Siapa perusahaan-perusahaan yang memiliki track record yang bagus, yang terdaftar dan memberikan kontribusi, bukan besarnya loh, tapi kehadirannya, partisipasinya. Karena forum nanti setiap tahun akan melapor kepada Pak Gubernur bahwa seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan yang memberikan komitmen yang baik ini loh. Kemudian nanti forum akan memberikan rekomendasi agar diberikan penghargaan. Nah, bayangkan kalau perusahaan kita di sini korporasinya pusatnya ada di Jakarta, hubungan kemitraannya dengan pemerintah provinsi baik, ya. Kemudian penyelenggaraan CSR Pak Gubernur selalu hadir, yang selama ini hanya ibu bapak berhadapan dengan OPD, kwitansinya pun susah ditandatangani. Ya, ibu terpaksa, maaf ya, mungkin ada semua di sini. Sama tadi pabrik terigu ada bagian CSR-nya sulit dikondisikan administrasi, sehingga melapor ke pusat, ke manajemen agak sulit. Nah, mulai sekarang ini ketika CSR-nya dikelola oleh forum, maka seluruh administrasi dan kegiatan itu akan dilaporkan dengan baik. Insya Allah saya sementara bangun juga platform digitalnya. Kebetulan ada teman saya dari Singapura, ya, nanti akan kita punya platform sendiri. Jadi perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan saya lihat, oh saya punya CSR sekian, saya ingin berikan provinsi sekian, sehingga nanti akan terlihat di situ rating-rating yang memberikan. Kemudian misalnya contoh tadi pabrik terigu, saya punya CSR arahnya A, B, C, D atau 1, 2, 3, maka ini disidentikan. Tidak boleh lari daripada kepentingan perusahaan. Andaikan misalnya ada perusahaan dengan yang ditawari oleh Pak Gubernur atau program strategi Pak Gubernur tidak nyambung, sampaikan juga ke forum untuk kami yakinkan kepada Pak Gubernur bahwa teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan dengan bisnis yang berbeda ada CSR seperti ini. Apakah Pak Gubernur juga berkenan untuk memberikan kontribusi ke Sulawesi Selatan atau melakukan satu program seperti ini? Nah, itulah fungsinya daripada forum koordinasi. Makanya dikatakan forum koordinasi. Yang kedua yang selalu mengkhawatirkan, karena dalam bekerja itu kadang ada zona nyaman. Yang saya ini tidak mau lagi kan, anggap misalnya Ibu Fatimah, saya kan punya penyelenggara CSR juga.
saya beli, saya belanja, saya lakukan, saya indirect juga. Sebenarnya forum ini hanya mencatat, mengkoordinasikan. Contohnya misalnya tahun ini, anggaplah perusahaan A, CSA-nya 5 miliar. Saya ingin kasih Gubernur Sulawesi Selatan 2 miliar. Maka 2 miliar ini dengan bentuk CSA itu kita sudah tulis. Inilah menjadi laporan sebagai pertanggungjawaban Bapak Gubernur untuk kita laksanakan. Jadi forum mencatat, forum mengkoordinasikan. Sehingga apa yang Bapak lakukan itu, Bapak Ibu lakukan itu tercatat. Apa dampak lainnya? Ketika tercatat dan ada lagi misalnya instansi-instansi tertentu termasuk juga, makanya saya masukkan itu polisi, tentara, jaksa, saya kasih masuk semua jadi dewan pembina, ya, sehingga jangan juga mereka menjadi bagian dalam rangka ya pemanfaatan ini. Tapi mungkin karena ada hubungan historikal lain tidak ada masalah, tapi bukan dalam arti pemaksaan dan hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan usaha kita. Inilah fungsi daripada forum. Jadi forum ini kalau kita lihat dia sebagai filter. Dia tidak lari kemana-mana lagi, cukup curhat kepada kami semua, kepada sektor. Silakan curhat nanti kepada Ibu Bupati. Kenapa PMA, swasta nasional dan lokal kita percayakan ke Ibu, sehingga Bapak Ibu itu bisa menyelaraskan keinginan. Kalau selama ini Ibu mau bicara apa kalau misalnya datang OPD? OPD ini kurang lebih 60. Saya baru tahu setelah saya jadi ketua tim forum CSR. Karena saya sudah surati juga kemarin. Mulai hari ini OPD tidak boleh lagi indirect atau langsung kepada badan usaha. Lapor ke tim fasilitasi. Ketuanya itu adalah Pak Didarmawan Bintang. Dia adalah juga kepala Bapeda. Karena kepala Bapeda ini juga mengkoordinir seluruh kepentingan usulan kabupaten kota. Nah, setelah OPD saya surati, sampaikan, kemudian saya surati juga menyampaikan kepada bupati wali kota. Anggap contohnya di sana dari BSMK, industrinya kan baru satu, tidak boleh bangga misalnya ya Bupati Sengkang bahwa jangan diambil CSR di sini. Padahal kalau kita berpikir kebutuhan Sengkang itu lebih dari itu. Kalau dia pun kepada kami, sehingga dana yang pulih kita lihat, oh ternyata Sengkang itu ada yang lebih penting. Itulah yang dibagi Pak Gubernur untuk dilihat program strategis namanya. Yang mana lebih strategis daerah itu perlu dimajukan. Karena ada daerah yang tidak produktif, ada daerah yang sangat produktif. Ini yang mau saya jajarkan. Hampir sama ini dan cara pengelola waktu saya jadi Dewan Pengawas BPJS. Ini saya cerita sedikit, hampir sama ini forum. Caranya mengkoordinir. BPJS Kesehatan itu dananya tidak besar. Tapi karena negara punya berapapun kekurangan fasilitas kesehatan dibayar. Ya contoh kemarin ada di Sulawesi Selatan, tak usah saya sebut kabupaten kotanya. Ada yang tidak mau ikut di BPJS Kesehatan karena menurut bupatinya dana fasilitas kesehatan saya 60 miliar. Dia tidak ikut Pak. Jadi saya telepon pimpinan wilayah saya di sini kepala cabang sebelum sampaikan bahwa BPJS ini bukan BUMN, tapi badan publik negara punya. Ingin mensejahterakan dan menyehatkan rakyat. Karena dia tetap ngotot, saya bilang udah putus di sana. Seluruh fasilitas kesehatan di kabupaten itu putus. Baru 2 bulan sudah masyarakatnya berteriak-teriak karena kalau dirujuk ke Makassar tidak ada rumah sakit yang terima. Tidak ada. Jadi saya sampaikan ke Pak Gubernur, masih samanya Pak Saru, Pak Saru tahu nggak? Kepala cabang saya di Makassar ini 5 triliun lebih 1 tahun dibayar. Nah, yang di pool di Sulawesi Selatan bukan Makassar, di pool Sulawesi Selatan tidak cukup 3 miliar. Artinya apa? Kekurangan dana di daerah sini. Nah, hampir sama juga di CSR nanti. Kalau badan usaha bersatu dengan proporsi yang kira-kira perusahaan anggap bahwa nilai lah saya kasih provinsi. Karena tidak enak kalau misalnya pemerintah berbahasa politik. Ya udah deh kalau kamu tidak kasih kontribusi, tidak usah di Sulawesi Selatan.
Kan nggak enak kalau bahasa begitu. Nah makanya bahasa-bahasa ini kita filter. Nah kalau ini di pool, tentu nanti kita lihat kabupaten kota termasuk di mana perusahaan-perusahaan besar ada di situ ternyata kurang, maka kita subsidi. Inilah gunanya forum ini, mengkoordinasikan, mensinergikan, sehingga nanti antara pemerintah langsung ke badan usaha itu tidak terlalu keras lagi benturannya. Saya lihat berhadapan mereka untuk meyakinkan. Itulah maksudnya kenapa Pak Gubernur mengangkat, membuat SK forum ini agar bahasa pengusaha itu bisa nyampai. Coba kalau bahasa pemerintah tidak begini modelnya Pak, tidak begini. Kaunya harus, kalau tidak ya lain lagi gayanya Pak. Ya, banyak kadang menggunakan hal-hal lain. Nah ini yang kita coba. Ya kebetulan saya selama ini ya di Indo 15 tahun, saya tidak tahu warnanya teman-teman. Bagaimana kita lindungi mereka? Saya produktivitas usaha itu meningkat, kontribusinya juga jelas. Jangan sudah diberikan dianggap tidak ada terus. Nah makanya tadi coba lihat, ada dari Alaska, ada dari mana-mana, kita kumpul Pak. Kecil-kecil, tapi kalau dikumpul banyak, panggil Pak Gubernur, Pak ini ada uang ini tahu, Bapak mana? Kalau saya lihat ini di rencana strategi Pak Gubernur 550 anak, kami hanya butuh diajar 30 Pak. Jadi saya berhadapan dengan dia atau guru berhadapan gubernur, tapi kalau Bapak mau nambah, teman-teman badan usaha masih ada ini Pak. Nah seperti itu. Sehingga antara keinginan dan peran CSR kita itu nyambung. Kalaupun nanti misalnya sesuatu yang ada irisannya dengan kepentingan perusahaan, itu bisa kita buatkan kebijakan. Nah seperti itu. Nah olehnya itu ya minta kepada teman-teman agar forum CSR ini ya betul-betul kita maksimalkan. Karena forum ini sebagai filter. Ya tidak ada lagi sejak tanggal 23 itu Pak, tidak ada lagi OPD. Kalaupun ada, itu tidak akan mungkin terjadi sepanjang Bapak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Kecuali misalnya perusahaan itu memang punya kepentingan tersendiri. Makanya CSR-nya kita tidak maksa teman-teman badan usaha itu 100% enggak. Artinya kita hadir di pemerintah. Karena sisi politik, sisi pemerintah ini juga punya bargain yang sangat besar. Sama misalnya, saya juga anggota RAI, ya Pak Hussein, Pak Hussein. Kebetulan Pak Hussein yang wakili RAI. Tentu izin-izin lokasi kita di daerah ini dengan adanya partisipasi CSR yang mulai Makassar, Goa, Maros dan daerah lain, tentu ada kemudahan karena partisipasi itu. Bayangkan nanti setiap akhir tahun kita buat acara besar, RAI datang, kita sampaikan di situ bahwa RAI dengan timnya CSR-nya 2-3 miliar misalnya, apa saja dibuat. Oh ternyata RAI itu CSR-nya lebih ke jalanan. Kenapa bisa jalan? Ya supaya mulus jalan, ya penjualan properti meningkat. Gitu Pak. Jadi model-model ini dan di luar yang saya bahasakan ini gunanya kita diskusi. Mari kita sama-sama mempola. Ya kita harus proteksi. Jangan keinginan pemerintah 100% tapi kepentingan badan usaha untuk meningkatkan kita produktivitas hilang. Nah saat sekarang ini kita berkomunikasi. Fungsi forum ini itulah menjembatani. Mungkin kalau saya bicara Pak Gubernur dengan intonasi tertentu agak nyambung. Kalau Bapak dan Ibu bukan tidak bisa. Karena kesibukan dan mungkin karena waktu sehingga mengkomunikasikan ini sulit. Karena usaha itu lebih kita diam ya kalau bisa kita jalan, kalau tidak ya diam aja. Kayak itu sifat kita. Itu sama dengan jiwa kita. Daripada frontal nanti kita ada bahaya usaha kita. Ya, sama sekarang juga perusahaan yang sangat menggurita di Indonesia bukan di Makassar saja, adalah Alfamart dan Indomaret ya. Ini kebetulan ada di sini. Ya. Kalau di Jakarta itu direksinya saudara saya Pak Solih, ya, teman baik saya, Ketua Pindo DKI itu, ya, salam ya Pak Solih. Komunikasi dari baik dan paling enak nanti banyak diskusi dan hanya jawab. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana CSR ini dilakukan? Ya. Karena sebenarnya banyak dari Bapak Ibu
memberikan CSR-nya, tapi ya mungkin tidak terpublish ya, tidak terpublish sehingga ya dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada atau mungkin kurang ya. Beberapa hal mungkin yang kita bisa lihat ya, keseluruhan beberapa bulan lalu barangkali. Contoh simpel Pak ya. PT Vale itu di Serwako itu lebih kurang lebih 140 miliar Pak CSR. Ya. Tapi memang tidak terpublish karena mungkin lebih banyak porsinya di Lu Timur ya. Mungkin dengan perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan yang lain sama ya Bapak Ibu. Mungkin ada porsi yang sudah dikeluarkan CSR-nya tapi tidak terpublish dan tidak terrecord ya, dan tidak dilaporkan ke pemerintah daerah, sehingga inilah yang harus kita koordinasikan di forum ini, bagaimana kita mensinergikan dengan program yang ada di pemerintah provinsi. Yang pertama, kemudian yang kedua, program Bapak Ibu ya, bagaimana kita koordinasikan sehingga bisa direcord ya di ECSR Pemprov Sulawesi Selatan ya. Mau tidak mau seperti itu ya Bapak Ibu, pastinya ada proporsi-proporsi yang diberikan ya. Misalnya tadi sudah disampaikan, contoh tadi disampaikan oleh nanti dari Energi Sengkang barangkali sudah ada pembicaraan dengan Pemkab barangkali untuk CSR-nya ya seperti apa itu, dan inilah yang kita sinergikan, apakah di sana masih butuh tambahan CSR misalnya khusus di Sengkang misalnya, ataukah misalnya dari proporsi yang ada dari PT Energi Sengkang mungkin ada sebagian juga diproporsikan untuk di Sulawesi Selatan ya misalnya. Nah seperti itulah yang akan kita koordinasikan di forum ini. Kalau istilahnya Pak Ketua dulu mau menyebutkan kita ini sama dengan komisaris pengawas, bukan di struktur kita tidak ada komisaris ya. Jadi saya kira itu opsi bahwa utamanya kita ini hadir untuk memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka bagaimana organisasi ini berjalan dengan baik, terutama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang kita jaga. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan pemerintah tadi, kita punya peraturan menteri sosial, kita punya peraturan gubernur, kita punya peraturan organisasi, dan terakhir kita punya peraturan ketua umum sebagai ketentuan operasional. Ini maksudnya kami susun, tim pakar menyusun kemarin itu menjaga supaya organisasi yang berjalan sesuai dengan rel yang sudah kita sepakati bersama, sudah ada aturannya, semua ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disebutkan khusus di organisasi kita yang terakhir ini adalah peraturan gubernur dan peraturan organisasi serta ada peraturan ketua umum. Jadi 3 level ini yang terakhir kita buat rangka dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas PKSDP. Di beberapa daerah ada yang mengatur CSR-nya dengan program daerah. Kita belum, kita lebih fleksibel karena masih peraturan gubernur yang tertinggi. Karena kalau sudah masuk di peraturan daerah lebih ketat, ya. Kita mau bagaimana ada fleksibilitas dalam rangka pengaturan ini, karena ini adalah langkah awal dalam rangka pembentukan CSR kita, TKSN kita, forum komunikasi kita. Tidak tertutup kemungkinan waktu ada peraturan daerah sama dengan tadi disebutkan, ada di Jawa Timur, ada di bahkan di Kalimantan juga ada peraturan-peraturan daerah mengatur tentang CSR. Ini namanya kan forum koordinasi Pak ya. Mungkin di antara kita ini butuh pencerahan bahwa kejelasannya itu dalam pola kerjanya seperti apa. Satu contoh misalnya kita di Kakao, dalam hal berbicara tentang CSR itu sebenarnya dari dulu sudah dilakukan, entah secara kelembagaan
juga perusahaan ada. Bahkan ada role model di Koko itu ada namanya Koko Sustainability Partnership. Nah itu eksis sampai sekarang. Dan semua pelaku Koko dia bergabung di situ. Pola kerjanya masing-masing hanya sebagai counterpart dan dia fokus melakukan programnya masing. Jadi tidak ada istilah wajib store dana ke forum. Nah mungkin perlu kita ada kejelasan di sini bahwa apakah forum ini seperti itu polanya, bahwa hanya sekedar counterpart, masing-masing jalan sesuai dengan program masing-masing, tetapi koordinasinya ada. Artinya antara satu CSR entah sebagai per company atau sebagai kolektif, misalkan dalam suatu organisasi yang bergabung dalam suatu forum koordinasi, itu masing-masing jalan sesuai dengan goalnya masing-masing. Tentu goal yang kita masukkan ini sesuai dengan goal semua institusi. Kalau misalnya di Kakao tentu goalnya dari hulu sampai hilir di bidang perkakauan. Jadi yang perlu diperjelas nantinya itu apakah semua pemain yang terlibat ke dalam, apakah secara perusahaan atau sebagai institusi, masing-masing jalankan CSR-nya, cuma yang dilakukan mengkoordinir diri dalam forum ini untuk melakukan reporting untuk dipublish. Nah kalau misalnya berbeda, misalnya ada, kalau kasarnya saya pakai istilah wajib store, artinya CSR dari perusahaan harus dari total dana yang dialokasikan misalnya per tahun ada wajib store ke lembaga ini sekian persen. Dan itu juga perlu diperjelas seperti apa. Tentu landasan hukumnya juga harus jelas. Apakah jangan-jangan nanti di kemudian hari lembaga ini harus berhadapan dengan KPK? Kan itu yang perlu diperjelas. Tetapi kalau misalnya sebagai wadah institusi hanya untuk mengkoordinir sebagai forum dari kegiatan-kegiatan CSR entah dia sebagai perusahaan atau sebagai lembaga, itu juga perlu diperjelas seperti apa aturannya. Mungkin itu untuk sementara Pak. Terima kasih. Saya tadi dari admin Pak, tapi untuk kali ini mungkin saya bisa memberikan informasi yang sedetail mungkin atas perintah Pak Ketua Umum kemarin kepada saya khususnya untuk mengantar bantuan untuk mau waktu apa namanya karena jadi begini Pak, sudah 3 bencana alam yang saya terlibat langsung di dalamnya Pak Ketua. Pertama waktu di Masamba sana banjir, yang kedua waktu gempa di Mamuju Sulawesi Barat Januari tahun 2021 kemarin, dan terakhir banjir bencana bulan 5 kemarin Pak, yang Bapak perintahkan saya untuk mengantar dan mengawal bantuan tadi itu. Kondisi saya melihat, karena bantuan bencana itu bukan suatu program Pak, tapi adalah bantuan. Nah saya melihat di daerah itu untuk memberi bantuan memang sepertinya tidak terprogram, sudah tidak dengan bagus. Di Mamuju kemarin itu Pak, bukan satu titik bencananya. Ada 2 bencana besar kemarin, tempat besar kemarin. Satu di pusat kota Mamuju dan satu di perbatasan Majene Mamuju, kota kecamatan Sombah namanya. Kemarin saya mendapatkan kesulitan di situ karena perintah Pak Ketua dibongkarnya di Mamuju. Ternyata di sana Pak, barang itu harus dikembalikan setengah ke Majene. Coba kita bayangkan Pak. Saya sudah sampai di Mamuju,
disuruh kembalikan sebagian ke sana. Dan dikembalikan tadi itu barangnya per item. Sedangkan kita mengangkut dari Makassar, waktu Bapak lepaskan dengan gubernur, barang itu kan teracak di dalam mobil, Pak. Jadi 5 mobil seharusnya kita bongkar sekaligus. Tanya gila lagi. Coba kita disuruh bayar ongkos angkutnya berapa? Ini kendalanya. Sehingga apa? Ini mudah-mudahan tidak bencana lagi, Pak. Tapi kalau ada, kita harus benar-benar berkoordinasi dengan baik dengan pihak yang akan kita beri bantuan, agar supaya pihak TPP yang dipercayakan untuk mengantar dan menyerahkan barang itu tidak kewalahan, bahkan tidak terjadi debat-debat kusir dengan orang-orang daerah, utamanya orang-orang yang mau menerima itu. Karena di daerah sudah ditetapkan kau akan terima ini nanti, tetapi terimanya itu tempatnya di mana? Apakah ada gudangnya atau tidak? Karena kita antar sebagian barang yang rusak, apalagi musim hujan kayak kemarin seperti itu. Nah, untuk itulah saya sangat berharap agar supaya TPP yang ditunjuk oleh Polri tadi ini itu benar-benar bisa mewakili kehendak daripada Pak Tua. Karena hal ini sebenarnya TPP yang diserahkan tugas dalam hal ini Polri diserahkan tugas, bukan lagi kepada yang namanya penanggung jawab tadi, yakni badan penanggulangan bencana daerah. Tidak seperti itu, Pak. TPP diserahkan tugas secara full bahwa suksesnya ini adalah para TPP. Untuk itu TPP tadi seyogianya adalah orang-orang yang ngerti benar dan bertanggung jawab full atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, saya minta agar supaya TPP ini, Pak, sebaiknya diberikan SK. Karena ini sangat riskan, Pak. Perjalanan Mamuju, Makassar Mamuju, saya tempuh seperti tidak tidur 2 malam 1 hari. Kita dilepaskan sampai ketua kemarin malam Selasa jam 9, Pak. Saya sampai di Mamuju Selasa pagi jam 8. Saya tidur sedikit, meluruskan badan sedikit. Jam 11 saya ke Pemda. Di Pemda saya belum ketemu dengan gubernur, ketemu dengan Pak Sekda, semua nggak ada di lapangan. Apa namanya? Jadi nah ini koordinasi seperti inilah yang kita harus perbaiki ke depan. Sehingga apa? Saya menunggu, Pak, cari di mana Pak Sekda itu berada. Karena konon katanya dari BPBD yang diberikan mandat untuk adalah kepala BPBD-nya agar situ konek, Pak. Saya tunggu, Pak. Oke, seperti itu. Jadi saya mohon Pak Ketua, orang yang diberi tugas sebagai DP tadi ini coba diberikan SK agar supaya mereka secara siap lahir dan batin untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak sedikit ringan. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jadi kalau misalkan bencana umum itu kasih list dari Pemprov kebutuhannya apa gitu. Kita mau terlibat dalam kebutuhan, jadi kita keroyokan bersama-sama DPD, bersama-sama Toras, satu bersama Pelindo dan sebagainya yang memang sudah sering memberikan kontribusi di SK kepada Pemprov ya. Jadi kita keroyokan, jadi ada yang ambil sekian paket, sekian paket kita store, dan paket kita sendiri kita sudah tulis nama kita, misalnya paket dari kami kita tulis Yayasan Kala, sehingga pada penerima pun misalnya di pemerintah daerah ataupun yang tadi anak sekolah misalnya tas itu kita sudah tulis Yayasan Kala, sehingga bisa juga mengkomunikasi dari kita, keterlibatan kita langsung tidak tertutup, jadi terserah. Jadi misalnya jadi begitu kemarin pendidikan ada paket berapa baju sekolah terus sepatu, terus tas, apa dan sebagainya, berapa banyak paket. Kalau bapak-bapak mau tulis namanya silahkan, itu contoh 2 kegiatan awal gitu. Tapi ke depan misalnya kita juga bikin kegiatan bersama, apakah dalam lingkungan, untuk pendidikan, untuk community development. Apakah kita ngambil juga itu kita ngambil daripada program yang memang ini di APBD provinsi
yang tidak hasil musrenbangnya bersama dengan kabupaten kota, tapi tidak ada dana APBD-nya, sehingga ditawarkan dalam ada semacam aplikasi yang telah dibuat oleh Bapeda, dalam hal ini kita namakan forum fasilitasi, sehingga dia mungkin suara kita masih bisa didengar, sehingga terjadi ada juga keterlibatan pemerintah untuk ini juga bagian daripada kebutuhan kita di dalamnya. Ya, itu mungkin dari saya, mungkin ada Pak Ketum juga bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya kira sangat clear ya apa yang disampaikan Ibu Haja Fatimah. Jadi yang pertama barangkali perlu kita pahami bahwa forum ini satu-satunya ya wadah yang dipercaya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu dulu. Kalau pertanyaan saudara kita tadi dari organisasi Kakao, sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang 40 2007 sejak itu negara sadar bahwa CSR ini perannya banyak, tapi belum dikoordinir. Nah, lahirlah Undang-Undang 40 2007. Berarti 2007 itu negara sudah sadari partisipasi dunia usaha tapi tidak terkoordinir. Makanya muncul PP-nya itu 2012, berarti kurang lebih 12 berarti ada 5 tahun baru pemerintah menentukannya bahwa harus kita koordinir. Itu PP 47. Nah, kalau pertanyaannya tadi ya bahwa kita kan sudah punya CSR semua, benar. Tapi pertanyaannya apakah ini menjadi catatan atau menjadi kebanggaan negara? Kalau daerah lain provinsi sudah ada yang membanggakan karena sudah teratur. Contohnya CSR Jawa Timur itu sudah teratur, Pak. Jawa Tengah, DKI, Sulawesi Selatan belum. Makanya baru lahir kita kemarin tanggal 23 Mei 2022 baru. Nah, kalau pertanyaannya inilah lembaga, inilah forum yang dilahirkan pemerintah yang dipercayakan untuk berkomunikasi. Makanya di awal pengantar saya tadi bahwa kesempatan baik, karena saya mengerti dunia usaha, saya paham ya suka dukanya kita di dunia usaha, maka jadikan kami di filter. Nah, saya pahami juga di KO banyak sekali sumbangan-sumbangan banyak dari luar negeri itu untuk perbaikan dan permajaan dan malah pemeliharaan KO. Pertanyaannya sekarang, ada partisipasi pemerintah enggak? Aktif enggak pemerintah melihat sektor itu sebagai unggulan? Kita tahu dari sama POC itu KO ini nomor 1 terbaik dunia ada di Sulawesi Selatan. Tapi pertanyaan sekarang itu sisa sejarah. Nah, kalau teman-teman yang bergerak di ekspor kemudian di perkebunan itu, nah mencoba melalui forum ini kita diskusikan sama-sama prototipenya seperti apa menindaklanjuti, saya kira bisa kita duduk sama-sama. Inilah sehingga apa yang Bapak lakukan selama ini sekarang sudah terpola menjadi catatan pemerintah. Kemarin nggak bisa dicatat oleh pemerintah karena tidak ada lembaga resmi yang dimandatkan ke sana. Hari ini sudah ada. Nah, sama tadi Ibu Fatimah sampaikan bahwa kita diskusikan sama-sama seperti apa polanya. Tapi kalau Bapak katakan bagaimana mekanisme kerja, ada di peraturan organisasi pasal 26. Coba munculkan dulu lagi. Pasal 26 itu jelas, bukan badan usaha menyetor ke kami, tapi kami mengkoordinir dengan nilai dan angka dan kontribusi Bapak. Bapak silakan laksanakan. Contoh ceritinya kemarin itu ada gempa di Mamuju, Pak, yang dicerita tadi Pak Darwis. 4 ketua kita ini terus menerus dalam tahun ini memberi kontribusi. Kalau bukan Kalagro, Bank Suselbar, kemudian Pelindo, Astra, dan Bank Indonesia. Nah, pertanyaan saya, Bapak di mana semua, Pak, membantu negara? Di mana Bapak semua? Apakah tidak teriris, Pak? Gubernur berteriak, mari kita bantu Sumbar. Nah, kita di mana semua berada? Aku tidak sedih, Pak. Kalau 100.000 aja kita kumpul-kumpul bisa 1 juta. Sama kemarin disabilitas anak yang serba kekurangan, Ibu Fatimah Sumbar 50 tas, 50
buku 50 ini 50 ini, Sulselbar bantu juga 100 ini gitu Pak. Nah, saya tanya Bapak semua di sini di sektor, apa yang Bapak berikan? Tidak usah kita bicara dunia akhirat, di mana kita ini Pak. Kalau kita orang Islam atau manusia biasa, inilah Pak keberadaan kita. Ya, saya tambah sedikit lagi. Jadi efektivitasnya itu kalau kita koordinir Pak. Jadi jangan konotasinya forum barangkali yang didalih tugas itu tidak. Kami hanya mencatat dan meneruskan. Hanya di sini tugas forum mensinergikan. Kalau programnya Pak Gubernur A, B, C, D, ternyata kita ada dapat D, E, F, ya itu aja kita teruskan. Supaya nanti sinergi. Sehingga Gubernur itu merasa bahwa pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan itu memang mensupport berdasarkan Undang-Undang 40, PP 47 dan Pergub nomor 2. Itulah makna yang esensinya lebih ini. Kemudian tadi itu memaksimalkan. Nah, ini baru cerita Pak. Coba bayangkan kalau kita kumpul. Toh juga tidak semua CSR badan usaha itu kita minta atau kita berikan ke Pak Gubernur. Sebagian yang kita anggap karena tanggung jawab sosial Bapak di lingkungan perusahaan Bapak itu masih butuh. Tapi yang komponen besarnya sudah diserahkan ke provinsi. Kabupaten kota bagaimana? Kabupaten kota juga itu kebutuhannya diminta juga Pak Gubernur, makanya disinergikan kepada kami juga. Jadi kalau ada kabupaten kota terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan ke forum, Bapak sudah mengatakan sudah saya berikan forum. Jadi yang Bapak lakukan itu sisa di tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan Bapak aja. Sehingga betul-betul tepat sasaran, tepat guna, efektif dan sinerginya yang baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada satu yang mungkin saya bukan pada posisi bertanya ya, dan aja lah pertanyaan ini kondisi desa kami. Kami kebetulan berada di Bantai. Jadi apa yang disampaikan untuk koordinasi ini sebenarnya hampir mirip yang kami lakukan di skala kecil. Skala kecil itu artinya kami berada di desa. Di desa itu ada musrembang, tapi musrembangnya pasti musrembang desa. Jadi pada saat musrembang desa dilaksanakan, kami ikut di dalamnya. Kondisi bahwa ada yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah dan ada memang menjadi program yang mungkin dari sisi anggarannya mereka tidak mencukupi. Jadi kondisi-kondisi itu yang kita ambil bagian bahwa jangan sampai ada pembiayaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan itu justru arahnya tidak jelas. Nah, ini yang saya mohon maaf Pak, saya dikoreksi kalau memang saya keliru. Ini yang saya lihat dari sisi lingkup besarnya bahwa kita berbicara dari sisi provinsi. Nah, berarti kalau saya menempatkan perusahaan kami itu dari sisi pemerintah daerah dalam artian skop lingkungan kami itu ada desa, kemudian bisa jadi juga ada kabupaten, bisa juga kembali ke provinsi gitu. Jadi dari keadaan kami akan melihat bahwa secara kondisi ini kami akan membagi ada 3 kepentingan CSR yang bisa kami berkontribusi di dalamnya. Masalah persentase atau apa itu mungkin nanti kita lihat berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Itu yang berkenaan dengan perencanaan program. Tetapi jika kita berbicara soal charity, tidak ada bencana yang kita inginkan Pak. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu kita harus bisa bersama-sama untuk turun tangan membantu. Ya, ini juga terjadi di Bantaeng. Jika ada banjir atau apa kita otomatis kita turun Pak. Tapi saya juga masih merasa bahwa di Bantaeng itu belum semuanya terkoordinir. Jadi kita garis bawahi di bahasa koordinasi, koordinir. Berarti sebaiknya memang ada yang mengkoordinasikan. Saya khawatirnya pada saat pelaksanaan di lapangan kita nggak tahu, kita pengen bantu, tapi kita nggak tahu kebutuhan apa yang mereka butuh. Nah, ini butuh ada satu kelompok kepedulian di mana, oh ya mereka butuh air, mereka butuh
berdua sampaikan itu tergantung dari pendataan yang diajukan bahwa kami butuh ini nih, kami butuh ini nih. Nah, sementara yang kita yang bisa membantu kita mengatakan sesuai itu, sesuai kebutuhan. Jadi saya berterima kasih saya diundang sebagai bagian dari forum komunikasi ini, forum komunikasi ini, agar apa yang kami lakukan benar-benar sampai tepat pada tujuan yang kita harapkan bersama. Karena kadang dari sisi mekanisme saja kita salah, itu jadinya berhasil tidak sampai ke targetnya. Nah, ini yang mungkin kita rapihkan. Saya juga ingat bahwa dalam kami kebetulan perusahaan setengah tambang yang kami ada pengembangan juga, di situ juga ada aturan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikeluarkan oleh SDM untuk permennya. Bentuknya itu tidak jauh beda seperti ini, bahwa kita harus terlibat dari karena kita sebagian dari masyarakat, kita harus terlibat sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa mengkontribusikan apa yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat, apapun bentuknya itu. Saya pikir demikian. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin bahwa sepengetahuan kami CSR itu kita harus bedakan dengan charity. Kalau menurut dari CSR sesuai ISO itu disebutkan bahwa CSR itu yang Ibu tadi sebutkan salah satunya adalah bagaimana pengembangan daripada masyarakat termasuk dan kelihatan awal dan akhirnya. Nah, itu yang sebenarnya kemarin banyak kami lakukan dalam artian bahwa CSR yang kami lakukan itu bersifat sustain, bersifat long term, bersifat jangka panjang dan terlihat ada terjadi pengembangan di dalam masyarakat, ada peningkatan hidup dari masyarakat yang kita di mana kita melakukan CSR. Seperti kami paling sering itu melakukan itu dalam bentuk training pengembangan UMKM, di mana masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil, kemudian kita bantu untuk pendampingan, memberikan training, kemudian kita melihat bahwa setelah adanya seperti itu, bagaimana mereka punya kehidupan dalam masyarakat yang kecil yang tadi disebutkan. Jadi itu yang membuat kita bisa mengukur keberhasilan dari program CSR yang kita buat. Mungkin ini bukan dalam artian tadi kan kita bicara mengenai bahwa ini masuknya. Mungkin ini menjadi masukan tadi pengalaman dari teman dari Bantai itu juga sangat bagus. Dan mungkin juga pengalaman dari kami juga bisa kami pada forum ini sehingga kita bisa menyatukan apa sih yang sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan atau untuk membantu masyarakat. Kalau charity seperti yang tadi dikatakan, kita untuk itu kan suatu waktu dan istilahnya suddenly tiba-tiba dan itu memang menjadi satu tanggung jawab kita untuk membantu. Mungkin tadi dikatakan Bapak, di mana perusahaan-perusahaan yang lain seperti bantuan-bantuan tadi. Saya kira kalau melihat animo dari kehadiran kita yang ada di sini, saya percaya bahwa kita orang-orang perusahaan-perusahaan yang ada di sini karena kita tertarik untuk ikut dalam forum ini, kita sebenarnya sudah menjalankan dengan hal itu, kita sudah membantu. Tapi mungkin seperti yang tadi kita katakan, tidak impactnya tidak bergaung begitu. Tidak bergaul, kita tidak berfoto bersama dan melakukan, karena kami biasanya membantunya Bu di dalam fokus untuk satu area. Karena kalau kami mau membantu dalam satu provinsi, ya kita mungkin terbatas, sehingga kami membantunya itu difokus di area mana yang paling saat itu kami lihat ada informasi dari staf kami yang ada di sana untuk memberikan informasi bahwa area itu adalah area yang parah untuk bisa kita bantu. Jadi kami langsung membantu secara langsung ke tempat sana. Jadi kalau dibilang di mana mungkin kami juga ada di sana, tapi
tidak terlihat dan tidak terdengar. Silent action. Jadi mungkin itu yang saya inginkan, yang saya ingin ajukan, mungkin pertanyakan juga adalah mungkin dari forum ini, setelah forum ini mungkin kita bisa memberikan yang list tadi ya, list tadi, kemudian dari list-list tersebut mungkin perusahaan akan mengadjust, menyesuaikan yang mana yang masuk dan yang menjadi bagian dari planning CSR kami untuk tahun ini atau yang terkait dengan bisnis yang kami jalankan. Nah, itu mungkin kita akan masuk dan kita akan memilih akan hal itu. Kemudian hal yang kedua Pak, yang sebenarnya ini menjadi unek-unek dan curhat juga sih, itu sebenarnya yang biasa mengganggu bantuan dana dari perusahaan itu adalah sumbangan dari instansi-instansi. Nah, apalagi kalau instansi itu dalam tanda kutip agak sedikit ada hubungan begitu istilahnya, relationship-nya, misalnya polisi yang kita membutuhkan pengamanan dari mereka, tetapi ketika ini agak mengganggu Pak, mungkin dia kecil-kecil tidak terlalu banyak, tapi ini juga akan mengganggu. Mungkin saya mengusulkan dengan adanya forum ini mungkin bisa diinformasikan kepada mereka bahwa kita perusahaan sudah masuk di dalam forum ini dan kita mau berkontribusi terhadap pemerintah daerah, sehingga mungkin hal-hal yang kecil itu, yang sedikit kecil tapi banyak ya, sedikit mungkin tidak terlalu tapi sering gitu. Nah, ini juga agak sedikit mengganggu sih Bu, dalam artian bahwa apalagi perusahaan PMA, mungkin teman-teman di sini yang PMA juga biasanya budget secara itu tidak ada ya. Saya tidak tahu yang mungkin Mars punya atau yang lain punya, Energi Sengkang punya, tapi untuk dana aktif yang seperti itu biasanya justru kami mau masuknya itu lebih banyak ke charity dan CSR seperti itu. Jadi kita membedakan Pak, mana CSR-nya dan mana dana untuk charity. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ya bagi forum ini. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya santai aja Pak ya, karena mengenai CSR mungkin, tapi ada satu kata-kata dari Pak Ketua Umum yang membuat saya sedikit terusik seperti yang tadi Bu Grace sampaikan, di mana posisi Bapak pada saat kejadian Sulbar. Nah, itu yang membuat saya agak jujur mendidih Pak, mendidih. Kenapa? Kami dari sektor swasta selama ini memang tidak pernah mempublikasikan CSR kami ataupun charity kami. Itu mungkin perbedaan kami dengan sektor pemerintah. Kami di PT Komextra Majora mempunyai yayasan yang namanya Kombat Gakindo. Tugas yayasan yang dibentuk perusahaan adalah untuk CSR di daerah-daerah seluruh Sulawesi Pak. Fokus adalah dalam pembinaan petani dan pembibitan ulang kacang mente. Satu-satunya kegiatan yang pernah dipublikasikan untuk program Yayasan Kombat Gakindo adalah beberapa bulan yang lalu di Bulukumba. Pada saat itu Pak Bupati minta bantuan kami menyediakan bibit mente terbaik. Kami berikan Pak untuk kurang lebih 100 hektar, atau saya kurang paham detailnya. Itu adalah satu-satunya kegiatan yang dipublikasikan oleh Pemprov waktu itu. Selain itu kami lakukan seperti yang Bu Kris sampaikan, kami lakukan secara silent Pak. Jadi tidak pernah ada publikasikan. Kenapa? Karena itu adalah untuk kepentingan kami dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan kami, dalam hal ini adalah petani. Jadi terus kemudian mengenai kegiatan Sulbar Pak ya, ini saya curhat langsung ke Pak Ketua. Kami waktu itu menyampaikan sumbangan langsung ke Pak Gubernur karena beliau langsung yang menghubungi kami. Jadi tidak, mohon maaf waktu itu tidak melalui Bapak. Kemudian kami juga melakukan sumbangan langsung ke Angkatan Laut. Dan yang mungkin Bapak tidak ketahui, kami juga ikut sumbangan yang dikelola oleh Asosiasi Forwarding. Di sini mungkin ada hadir, nggak ada dia. Bapak mengirim 4 mobil, Asosiasi Forwarding mengirim 1 kapal Pak. Bayangkan Pak, 1 kapal Pak. Itu adalah sumbangan dari seluruh orang yang berkegiatan. Mungkin ikut ya Bu Kris.
semua yang ada kegiatan di pelabuhan yang dikelola oleh Alfi, termasuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi mohon maaf Pak, saya jujur tadi benar-benar agak sedikit ya kalau boleh dibilang tersinggung dengan apa yang Bapak sampaikan. Di mana Bapak pada saat sulbar, kami di mana-mana seperti yang Ibu Kes bilang, tapi kami tidak bilang-bilang Pak. Demikian, makasih Pak. Artinya ya sejak awal saya mengatakan kita sebenarnya sudah melakukan CSR ya semuanya, karena memang ada artinya mengembalikan, kita kan punya misi-misi di hampir mirip mungkin semuanya di semua perusahaan, ada ingin turut membangun negara ya melalui sumbangan-sumbangan atau apa ke stakeholder atau apa dan sebagainya. Dan salah satu stakeholder kita adalah memang pemerintahan. Sehingga jadi di kami di Yayasan Kala ini sudah memang puluhan tahun juga melakukan kegiatan. Nah, saya ikut di sini. Jadi sebenarnya kontribusi kami di dalam forum ini juga bukan yang hanya sedikit barangkali dibandingkan kita punya program-program yang lain yang juga sama-sama silent juga, tapi kayak kita juga kadang-kadang publikasikan sendiri sih ya, bisa dinilai juga bagi orang-orang lain. Jadi efektivitasnya ya yang saya rasakan ya dalam waktu pendek ini bisa mengetahui kebutuhan lebih pas, karena kadang-kadang masalah kita di perusahaan itu kita mau menyumbang, bener nggak ya? Benar, tapi kalau pemerintah itu sudah melalui kajian daripada bawah, pemerintah kabupaten, kota dan sebagainya lewat musrembang, adanya kebutuhan masyarakat ini gitu naik ke provinsi, sehingga kita bisa akhirnya mendapatkan data yang lebih jelas ya. Kita juga mungkin gampang dapat akses mengenai juga, karena kita biasanya swasta juga perlu survei untuk bahwa kita memang harus ber-CSR di sini gitu, khususnya CSR ya. Kalau charity memang kita CSR itu lebih kepada sebenarnya community development ya, community untuk sustainability bisa juga dalam artinya bagaimana lingkungan, efek daripada lingkungan, bisa kita penanaman apa dan sebagainya ya. Tapi inilah mungkin perusahaan swasta semua yang apalagi yang sudah lama-lama sudah bisa memilah berapa persen untuk yang dikelola sendiri, berapa persen bisa bersama-sama dengan forum ini, supaya ini juga bagian daripada kita publikasinya, supaya kita hadir bersama gitu ya. Jadi tidak perlu semuanya, jadi kita sama seperti yang kita lakukan. Jadi ada kontribusi lewat forum, lewat kegiatan ini biasanya CSR kan kita supaya dampak kepada perusahaan juga tetap ada gitu ya. Misalnya kan bikin jalan di sekitar lokasi daripada usaha-usaha kita apa segala macam, itu kan kita disebut juga bagian daripada CSR ya. Jadi ya tinggal bagaimana, artinya kalau bersama forum ada publikasi bersama supaya kehadiran kita bahwa diketahui, tapi itu pun bukan semuanya yang kita lakukan. Jadi itu kita akhirnya mengajak bersama-sama sehingga program ini bisa berhasil bersama. Jadi ya itu saya rasakan sih dari Yayasan Kala dengan kehadiran kami di sini akhirnya mungkin sehingga saling motivasi lah bahwa kita memang betul-betul terlihat. Ini terlihat, biasanya terlihat dalam hal ini kita tidak meriah ya, terlihat bahwa sama stakeholder ya, karena visi misi kita memang ingin membantu stakeholder kita, salah satunya adalah pemerintah ya. Itu Bapak bicara sama saya bicara ya, kita sama. Nah makanya diminta forum ini memperoleh ya, tidak ada di struktur kita yang pemerintah. Karena memang kita ingin curhat sama-sama model apa sih, prototipe apa sih CSR ini kita harus sajikan dan kita berada di Sulawesi Selatan. Persoalan tadi dari kabupaten itu hal lain lagi. Kalau kita menyebut wilayah itu, kita di Makassar, di Maros, di mana. Nah makanya tadi Bu Fatimah tadi sampaikan dibagi, ya dibagi sehingga kontribusi kita itu tercatat.
Nah pemerintah melalui Pergub nomor 2 itu membentuk ini agar kami dan nanti melaporkan ke Pak Gubernur untuk dicatat. Karena hati-hatinya pemerintah dan tidak mau salah, ya sesama pengusaha yang membangun supaya tidak salah komunikasi. Sebenarnya di situ sebenarnya poin intinya. Apakah selama ini pemerintah tidak sadari atas partisipasi desa? Dia sadari, hanya tidak tercatat dan tidak terkoordinir. Nah pemerintah melihat kalau terkoordinir ini luar biasa. Ya tadi saya coba bahasakan tadi, saya kira teman-teman merasa tersinggung. Kita di mana? Saya tahu kita kan sama-sama perusahaan di mana-mana. Ada yang kebakaran di Makassar, kita kadang tahu kita kirim orang kita. Tapi tidak tercatat, sehingga mubazir itu. Sedangkan pemerintah ingin pengusaha rumahnya, padahal dia tidak tahu. Nah inilah fungsinya kita ini. Bapak lakukanlah. Hanya memang dalam setahun kita coba list. Ya misalnya ya saudara saya Pak Dini, dia punya orang ya bosnya Rio ini, ya banyak kegiatan sampai di FPD ya banyak Pak. Karena stay-nya di sini dia tidak list itu, saya ke Pak Gubernur gimana nih? Ya terpaksa kalau penting kalau mulai Pak bos bantu saya lagi. Apakah ini terus menerus tidak capek seperti ini dan kayak apa ya, buang garam di laut. Bukan kita mau apa namanya enggak. Karena ujungnya nanti janji saya tadi itu kita komunikasikan juga ke Menteri Keuangan dalam pola perpajakan, kita bisa sampai kalau dia sebantuan kita juga. Ya. Jadi kalau ini dikomunikasikan semua efektivitas dan produktivitas perusahaan itu akan lebih baik tercatat. Sehingga laba kita tadi itu ternyata setelah dilakukan semua bisa meningkat. Nah seperti itu. Nah yang kedua, forum ini gubernur melihat kita itu, pemerintah provinsi melihat kita, kedua-duanya cerita dengan yang disampaikan tadi ibu dari Pak Berita Ibu memang selalu lakukan tapi tidak tercatat. Coba kalau ibu lakukan semua itu kita catat, di Pak Gubernur dia coba lihat daftarnya forum. Ternyata selalu ada ya. Hanya nanti modelnya beda, jadi ketika ibu menyerahkan, ikut nanti di situ difasilitasi oleh orang-orang pemerintah dengan forum. Makanya kalau kita di pasal 24 sampai 28 itu di peraturan organisasi, ketika misalnya kita sudah membangun kerjasama dengan forum, maka forum mencatat dan tim dibentuk. Siapa aja tim? Ya misalnya kalau dari Pak Berita itu orang cesanya masuk menjadi tim, dia sebenarnya melaksanakan sendiri dengan tim ini. Kalau misalnya sisi perbankan ada orang perbankan masuk terhadap CSA-nya dia, apakah dia bantu bidang pendidikan, ya, apakah bidang lain, mungkin dalam bentuk misi misalnya mobil, ya mobil pemadam kebakaran atau apa, basuh sebar sering itu Pak, Bu, yang dia lakukan. Jadi punya CSR masing-masing. Nah inilah kuncinya tugas dan fungsinya forum ini adalah mendata dan meyakinkan pemerintah bahwa keterlibatan dunia usaha itu ada. Sehingga dibentuknya ini untuk kita berfungsi pada sisi itu. Dan alhamdulillah pengurusnya ini pengusaha semua tahu. Susasananya kita jadi bisa kita bahasakan dengan baik. Seperti daripada seperti kemarin belum terbentuk kita ini, itu OPD berpengaruh Pak. Nah, kenapa saya masukkan juga di situ DPRD, Kapolda apa semua? Yang pertanyaannya tadi itu bisa ke kita ini tidak terganggu di instansi tertentu. Ya kalau saya sudah kirim ke Pak Gubernur, teruskan juga ke Dewan Pembina, Kapolda, Kejati apa, inilah perusahaan yang membantu selama ini. Masih berat. Makanya saya bilang, kalau Bapak pahami di forum ini kan pintarnya Bapak dan Ibu. Karena kalau tidak dibuat struktur begini, nggak ada senjata kita. Mau lawan penguasa sulit. Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, punya uang, punya daerah, susah Pak. Kita bicara sini, tidak ada orang pemerintah di sini.
Bukan berarti bahwa itu salah, tidak. Ya. Kan dinanya izin itu pengusaha kalau sudah ada izin kita datang ke kita juga sudah selesai, ya kan? Saya selalu bicara, saya di orang begitu. Ya. Kita sudah lengkap izin ini, tapi kalau ada yang ganggu kita ada masalah, izin dilempar di depan kantor tak ada kan? Seperti sudah berulang-ulang dikatakan bahwa dasar kita ini ada undang-undangnya, undang-undang perseroan, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menterinya, ada pergubnya kalau tidak bisa selatan. Bahkan di beberapa daerah itu ada peraturan daerah. Dan di dunia modern, dan ini mungkin kita akan menuju ke sana, bahwa CSR ini sudah merupakan bagian daripada pengeluaran perusahaan. Itu harus, kalau saya sudah bicara begitu berarti Bapak pasti tahu itu di perusahaan. Kalau sudah tercatat sebagai pengeluaran dari perusahaan mesti dipertanggungjawabkan. Kalau sudah ditulis di perusahaan bahwa ini pengeluarannya 10 untuk CSR, itu hak negara itu. Hak negara. Jadi dari sisi hukum ini sudah berkembang sebetulnya. Bahkan ada pemikiran sekarang sehingga banyak daerah itu menjadikan ini sebagai peraturan daerah supaya perusahaan-perusahaan terutama perseroan itu betul-betul memenuhi apa yang sudah dicatat dalam bentuk pengeluaran. Itu hak negara. Jadi kalau bisa saya katakan satu waktu negara bisa menuntut, bahkan perusahaan bisa dikualifikasi menggerakkan lingkungan negara kalau tidak diserahkan sebagai CSR. Ini pemikiran-pemikiran ke depan sehingga kita perusahaan di mana perusahaan terutama perseroan itu harus sadar betul bahwa ini ada hak negara. Hak negara ini tidak boleh diselewengkan, karena kalau hak negara diselewengkan, keuangan negara diselewengkan, itu ujung-ujungnya kita tidak bisa korupsi, tidak bisa dicari penggelapan, bisa dicari tindak pidana. Ya, jadi itu dari sisi kita menganalisis bagaimana pentingnya ini. Tadi kan dipisahkan CSR dengan sebetulnya yang saya maksudkan ini adalah CSR-nya betul-betul harus menjadi perhatian bagi kita semua, terutama perusahaan-perusahaan, sehingga apa yang menjadi hak masyarakat, hak negara, ya, hak-hak orang lain itu menjadi perhatian perusahaan. Itu sudah menjadi tren dan pemikiran di beberapa daerah, bahkan di belakang kita sudah berkembang dengan maju ini dengan CSR. Sekiranya kita bahas saya Ketua, mudah-mudahan jadi betul-betul menciptakan kesadaran bagi kita pengusaha, ya, dan kita pengusaha semua. Kalau saya barangkali tidak ada perusahaan saya yang dipanggil di sini untuk bagaimana membantu guru kita ini supaya bisa berjalan dengan baik. Sekiranya terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya hadir pada sosialisasi dan koordinasi kita di forum CSR kita pada hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, dan kita akan follow up ya Bapak Ibu. Kita akan bentuk koordinasi dalam bentuk WA group sehingga kedepannya hal-hal yang terkait komunikasi mungkin yang kaitan tadi list misalnya yang tidak terakomodir di APBD dan lain segala macam, termasuk presentasi yang tadi kita akan sampaikan di kemudian ya itu paparan kita pada pagi hari ini sampai siang ini, dan saya kira ini tidak terputus sampai di sini ya Bapak Ibu. Ya, kita senantiasa komunikasi, koordinasi, ya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bagaimana CSR ini kita bisa memberikan nuansa tersendiri buat Sulawesi Selatan. Ya, dan ucapan alhamdulillah ya kita tutup pertemuan kita pada siang ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kala Group yang telah menyiapkan makan siang kita pada siang ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.